Bismillahirrahmanirrahim. Mana'aka antadda'iya ma laisa laka mimma lil makhlukina. Hikmah sebelumnya apa? Kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqan. Kun Bi ausofi rububiyatihi Kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqan. Wa kun wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqan. Jangan lupa hikmah yang kemarin, kun bi ausofi ubudiyatika, kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqan. Kun berjalanlah, jadilah. Berjalan di sini berjalan secara ruhani. Bi ausofi rububiyatihi, dengan sifat-sifat kepengurusannya Allah. Muta'alliqan, kita bergantung. Dari semua urusan dohir sampai urusan batin, batin kita, hati kita, pikiran kita bergantungnya hanya ke Allah, ke pengurusan Allah, ke Rabbul Alaminnya Allah. Dimulai hayang cager, hayang sejahtera, hayang cukup, sadaya bergantung ke Allah. Sehingga kabatin hati yang tenang, hayang caang, ruh hayang udang, hayang hirup, kemudian hayang lempang, hayang berkembang, hayang balik ke Allah, oke, bergantung ke Allah. Semua urusan, dari semua urusan dohir sampai urusan batin kita, serahkan semuanya ke Allah, bergantunglah ke Allah. Kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqan. Jadilah kita semua dengan sifat-sifat Allah, dengan sifat Rabbul Alaminnya Allah kita bergantung. Di dohir diurus ku Allah, di batin diurus ku Allah, pikiran diurus ku Allah, hati diurus ku Allah, ruhani diurus ku Allah. Pasrahkeun eta. Nah, itunya ya, hati pikirannya ingat semua diurus oleh Allah. Tuh batinnya tuh ke sana tuh, bergantungnya, bersandarnya, wusul jeung teu wusulna bersandar ke Allah, beres jeung teu beresna bersandar ke Allah. Dan sebagiannya sepatongnya, kun bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqan, dan untuk diri kitanya nih laksanakan, buktikan bi ubudiyatik, dengan penghambaan kita, laksanakeun dohirna ngajalankeun syariat, batinna ngajalankeun tarekat, usaha gitu. Dalam urusan dohir ta, dalam urusan batin ta, semua begitu. Ini semua dua sisi ini semuanya untuk apa? Dua sisi ini semuanya untuk keberlangsungan kita pulang. Dua nana iya jang keberlangsungan, berkembangnya ruh, membesarnya ruh, mendewasanya ruh, ngagadeana ruh, lahirna ruh, pindahna ruh ti alamul mulki, alam dunia ieu nembus malakut ke alam langit. Jadi ingatkan lagi diri kita ini ruh. Ingatkan lagi diri kita ini ruh yang lagi tugas di bumi memakai pakaian badan ini. Itunya jangan lupa.
Dan setiap ngaji, setiap melaksanakan ibadah, terutama ngaji di sini ingin menambah, mengetahui, menyadari tentang ruh itu dan kemudian berusaha keras untuk kembali. Itunya tujuannya. Niatkan ngajina ulah niat ngaji hungkul, niat hayang wusul, niat hayang bahagia abadi dunia akhirat. Dunia yang bahagia, dunia yang sempurna, akhirat sempurna. Sempurna di dunia di awal sampai sempurna di akhirat, di duniana sempurna dohir jeung batina, ya akhiratnya sempurna. Niatkan itunya sehingga menjalankan sholat ingin mendapatkan ridhonya Allah. Mendapatkan ridhonya Allah itu adalah kita melakukan perjalanan ruh usul suluk. Jadi kita semua ini lagi belajar suluk, kita semua ini lagi suluk, kita semua ini lagi berkembang di tarbiyah yang langsung dan khusus. Di tarbiyah secara syariat langsung oleh Rasulullah, di tarbiyah secara tarekat oleh wakilnya Rasulullah, ruhnya. Ditarbiyah melalui syariat itu ditarbiyah langsung oleh Rasulullah. Jadi nalika ngajalankeun syariat itu sebetulnya lagi ditarbiyah oleh Rasulullah, tapi kitanya ndak merasakan ditarbiyah, padahal ditarbiyah oleh Rasulullah. Dan ditarbiyah secara khusus oleh wakilnya Rasulullah. Itulah dengan tarekat, dengan dikir, dengan salawat yang diajarkan oleh guru. Ditarbiyah ruhannya, dididik, digembleng, dididik, digembleng, dibesarkan, dikuatkan, dikasih nur sifat-sifat Rasulullah yang sudah Rasulullah berikan kepada beliau. Berhubungan, berkenalan, berdekatan, apalagi kalau bercinta maka lebih cepat. Cara yang paling cepat adalah bercinta. Kalau bercinta ya lebih cepat dapatnya, karena cinta itu akan menyatu kajeule bae, karasa bae, aya bae. Nah, bercinta. Jadi cara yang tercepat adalah dengan bercinta. Jadi ada iktidaan wa ta'alluqon, iktidaan mengikuti secara dohir, wa ta'alluqon dan ta'alluq itu tak akan sempurna mengadakan hubungan batin itu kecuali bihub, dengan cinta. Ya, masuklah ke hikmah sekarang. Jadi jangan lupa diingatkan ngajinya ini ingin paham dohir dan batin kita, dan ingin paham hakikatnya agama untuk apa, sehingga kita ini siapa, mesti kemana, itunya paham, biar tidak digelapkan oleh dunia yang sementara ini. Akhirnya kita menyesal selama-lamanya. Naudzubillah, subhanaudzubillah. Ulah kabawa kun usah kaba. Ayo masuk hikmah. Mana'aka antadda'iya ma laisa laka mimma lil makhlukin Allah melarang apapun yang Allah amanahkan kepada orang lain kemudian kita ngaku-ngaku itu milik kita. Nih diori dulu. Nanti maksudnya kemana nih, terjemahkan dulu dah. Ini nanti maksudnya nih kemana? Satu, kita mengerti maknanya, memahami, dan kemudian di diri kitanya seperti apa. Itunya mesti paham. Biar langsung kalau dikasih jeruk itu langsung dikupas dan langsung dimakan di situ. Kalau ngaji dikasih ilmu, kasih ilmu, ada yang ilmu mentah, ya ini begini, gak langsung, itu namanya ilmu mentah. Kalau ilmu yang matang, kita mengerti, paham, dan kemudian lihat keadaan kita. Nah,
seperti dikasih makanan, dibukakan wadahnya, dibuka bungkusnya, kulitnya, kemudian dimakan di situ juga. Mengerti berarti keadaan kita seperti apa, kebutuhannya seperti apa, langsung. Ya, Allah melarang kita bagaimana? Mana'aka antadda'iya ma laisa laka mimmalil mahlukin. Allah melarang kita mengaku-ngaku apa-apa yang Allah milikan, amanahkan kepada orang lain. Itu dalam syariat kan begitu. Mobil anu batur teu meunang diaku ku urang, motor nu batur teu meunang diaku ku urang, dilarang pan ku agama tuh, dilarang ku Allah. Komo pamajikan batur mah diaku ku urang, entong kan? Dilarang gak? Apa istri orang kita aku itu istriku kok, dilarang teu? Dilarang. Kalau secara syariat, secara dohir itu begitu, apa-apa yang dimiliki, yang Allah amanahkan kepada orang lain, dimiliki oleh makhluk, dilarang diaku oleh kita. Apakah mungkin? Terus ngarep afayubihu laka, apakah mungkin akan engkau itu akan Allah perbolehkan antadda'iya wasfahu, untuk mengaku-ngaku sifat Allah. Milik makhluk yang lain saja kita curi, kita ambil, kita aku, itu Allah larang. Yang milik makhluk saja Allah larang. Milik sesama makhluk saja ketika kita akui itu Allah larang. Apakah mungkin milik Allah izinkan untuk kita curi? Nah, awas nih, pahami dulu nih. Yang lain punya apa-apa, kemudian punya orang lain, milik orang lain, kita aku. Ada mobil mewah, itu mobilku ya, padahal mobil orang lain kan dia larang oleh agama. Diaku, kemudian diambil, ngaku-ngaku. Allah melarangnya. Dan pasti juga Allah melarang kalau sifat-sifat Allah diaku oleh kita. Oh, paham ya ini ya? Paham nggak? Milik makhluk saja kalau kita ambil, hak orang lain saja, hak sesama makhluk aja kalau kita ambil, kalau kita aku, Allah melarangnya. Dan apakah akan Allah biarkan kalau yang milik Allah itu kita ambil? Kan nggak mungkin. Apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Padahal Allah itu yang mengurus segala alam. Kita mesti mengerti akalnya, pikirannya, dan kemudian menyadari hatinya, semua itu secara batin diaku oleh kita, itu semuanya milik Allah. Yang ada di diri kita, dohir dan batinnya sekaligus sifatnya milik Allah. Nah, itu yang tadi sepotong urusan dohir, sepotong urusan batin, sepotong urusan dohir, sepotong urusan batin, dan semuanya ini untuk batin, dan semuanya ini untuk batin, agar selalu merasakan, mengetahui, meyakini dan merasakan kemaha beradaannya Allah dan mengurusnya Allah kepada kita. Itunya supaya terasa terus, mengetahui, memahami, meyakini sampai merasakan Allah itu maha ada
dan Allah itu terus-terusan mengurus kita siang malam, setiap detik kita diurus oleh Allah. Itunya agar tetap ada. Jadi ketika kita diurus atau ketika kita ngurus secara dohir diri kita, itulah kepengurusannya Allah, itulah Rabbul Alamin ya Allah. Anak diurus sang ibu, sang bapak, itulah kepengurusannya Allah. Murid diurus sang guru, itulah kepengurusannya Allah. Itulah Rabbul Alamin. Itunya mesti ada terus. Itulah tauhid billah, tauhid bi rububiyati. Nauhidkeun Allah karena rububiyahna Allah. Setiap saat orang diurus sadaya-dayana, dohir jeung batina. Dimulai ujung dohirna, rambut sampai dampal sampean diurus. Rambutnya diurus ku Allah, vitamin rambut, kulit diurus ku Allah, mata diurus ku Allah, telinga diurus ku Allah, hidung diurus ku Allah. Mengetahui, memahami, meyakini dan merasakan yang sudah tembus ke ruh nur Rasulullahnya, maka akan merasakan. Itulah yang disebut irfan, itulah yang disebut ma'rifat. Nah, mengetahui, memahami, meyakini dan merasakan kemahaberadaannya Allah bersama kita. Jadi kemudian kita akan bergantunglah kepada Allah yang maha ada, yang maha dekat, yang maha kuasa, yang maha menyayangi kita semua. Kalau itunya selalu ada, tak ada galau, suka galau, gundah, gelisah, karena itunya ndak ada di hati, di batin. Resah, kumangke ya, kumangke ya, kumangke ya. Ya. Lalu, sudah paham kan? Paham ya ini? Paham nggak? Paham tuh? Paham tuh? Paham. Kalau sudah paham hikmahnya ini, lalu hikmah ini fungsinya untuk apa? Kalau sudah memahami itu, kalau sudah meyakini itu, kalau sudah merasakan itu, fungsinya, manfaatnya untuk apa? Nah, hikmah ini awal-awal kita pahami, terjemahkan, pahami, setelah paham untuk apa? Mesti ngerti. Pemahaman ini untuk ruh. Untuk ruh itu kan tauhid, mengesahkan kerububiyahan Allah. Tauhid itu untuk ruh agar ruh ini tetap kuat. Ruh ini tetap kuat, nur tauhidnya tetap ada, nur tauhidnya tetap stabil, nur tauhidnya terus berkembang membesar. Kalau ngaji seperti ini dan kemudian belum ada mursidnya, minimal ngaji ininya untuk mempertahankan nur tauhid seperti menjalankan ibadah syariat. Kalau pengajian seperti ini belum ada wakil Rasulullahnya, kalau belum ada wakil Rasulullahnya, ngajinya dibahas tuntas, maka ngajinya ini untuk mempertahankan nur tauhid yang ada di ruh qudsi, kudus. Memahami, merasakan ini, kemudian ma'rifat. Nah, ini pertolongan dari Gusti Allah. Ma'rifat ini untuk apa? Untuk bertahan, untuk kuat, tahan antivirus dunia. Jadi ada yang merusak akal, ada yang merusak pikiran, ada yang merusak fisik, ada yang merusak tauhid. Virus-virus yang merusak tauhid akan tahan dengan memahami ini dan kemudian merasakan ini. Kalau belum berjumpa dengan alat, kalau di ayam itu induk,
maka telur itu akan bertahan, gitu. Tahan. Dalemannya telur itu akan bertahan. Ruhani kita akan tahan kalau sebelum berjumpa dengan wakilnya Rasulullah mursyid. Kalau sudah berjumpa maka kalau ayam itu dianggermi, kalau bahasa dalam thariqat ya ditarbiyah namanya. Ditarbiyah. Diurus ruhna ku mursyid, ruhna supaya apa? Supaya lahir. Kalau ayam dianggermi sama induknya supaya netes. Jadi ilmu ini, wawasan ini untuk merasakan ini, irfan ini, marifat ini terus sampai ke dalam, meresap sampai ke dalam nur ini, maka untuk menguatkan nur tauhid yang bahannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, itu untuk kitanya masing-masing. Jadi untuk mempertahankan hikmah ini pahamkan hikmahnya ambil untuk kita masing-masing. Hikmahnya apa? Untuk mempertahankan nur tauhid yang ada dalam ruh, agar bisa kembali ke asal alam di mana diciptakan dan dat kita diambil dari mana. Ruh, jangan kembalikan ruh ke asalnya lagi. Itulah yang disebut al-wusul ila hadratil makbul. Wusul kembali kepada Allah, dan wusul ila hadratir rasul kembali ke bibit makhluk, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup. Halaman 95. Kaifa takhruqu. Jadi wusul itu kita semua ditugaskan untuk wusul semuanya. Mana buktinya perintah wusul? Mutu qabla antamutu, itu meringkas semua Al-Qur'an dan semua dalil perintah, semua perintah di sana. Awalnya muaranya. Kita disuruh menjalankan sholat, menjalankan semua syariat yang diwajibkan dan disunahkan, dan kemudian ditambah dengan tarekat, semuanya untuk usul, semuanya Pak, untuk usul, bukan ibadah untuk Allah, ibadah ke Allah, tapi untuk kita, biar apa kitanya? Biar usul ke Allah. Nah, terus bagaimana kalau nggak usul? Ya sudah, kalau nggak usul, seperti tadi. Kita mengusahakan dohir dan batin, dohirnya dengan syariat, batinnya dengan tarekat, dan tadi seperti ada tadi urusan batin juga tetap ta'alluqnya kepada Allah, kita mengusahakan saja. Seperti telur lah, setiap baik cicing dihanapun makna 20 hiji poe, 21 hari nanti netes gitu. Diam saja di situ. Ya cukuplah gitu. Yang paham gitu, yang paham. Semua kita mesti pulang ke Allah. Jadi agama diadakan itu, diperintahkan, kemudian disampaikan oleh utusan Allah Rasulullah untuk kita, agar kita di muka bumi sebagai khalifahnya tidak lupa dan tetap jadi khalifah yang hakiki, dohirnya jadi khalifah di muka bumi, dan kemudian ruhaninya pulang ke Allah kembali lagi sebelum wafat, agar jadi khalifahnya sempurna, agar jadi khalifahnya sempurna dari sisi Allah. Ibadah dengan ubudiyah, bukan dari sisi dirinya, bukan dari sisi makhluk, tapi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.